Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Bapak Engkos beserta Ibu selaku sahibul hajat, dan juga Mbak Sela selaku calon pengantin putri yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Engkos ini, memenuhi undangan beliau pengajian rutin keluarga Sakinah kalau undangannya, tetapi juga ada hajat lain, yakni pengajian mendoakan almarhum almarhumah para leluhur dari Pak Engkos dan Bu Engkos, serta mendoakan Mbak Sela yang insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang akan Ahad, bukan Sabtu ya. Oh, ini Jumat, besok Sabtu, Ahadnya ya. Oh, ya. Ahad yang akan datang insya Allah akan melaksanakan akad nikah. Insya Allah akan menikah dengan Mas Danang Prakoso ya. Biru benar ya, serapopo. Danang Prakoso, ngarang Prakosa, wah kok Jawa Prakoso ya. Nah, tidak ada lain ya, kita yang hadir di sini ini dimohon doanya semoga Mbak Sela yang akan menikah dengan Mas Danang Prakoso besok Ahad itu pernikahannya bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang akan dibinanya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga nanti juga segera diberi momongan ya, keturunan yang soleh dan solihah, serta diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Mbak Sela calon pengantin putri yang berbahagia. Semua kita berharap ya pernikahan itu bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bahagia di dalam membina keluarga itu. Keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau keluarga ini baik, pada gilirannya juga akan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya masyarakat yang baik. Nah, kalau masyarakat itu baik, ini juga pada gilirannya akan juga berkontribusi di dalam membentuk sebuah bangsa yang baik juga. Jadi karena itu yang namanya menikah itu penting. Karena apa? Karena menikah itu menjadi gerbang untuk membentuk keluarga, dan keluarga ini sekali lagi, kalau keluarga ini baik, keluarga ini sejahtera, sekali lagi akan
berkontribusi besar bagi penciptaan masyarakat yang baik. Untuk itu memang harus betul-betul difikirkan ya, dan diilmui lah ya di dalam hal berkeluarga supaya menjadi keluarga yang baik gitu. Nah, yang pertama sekali ya, tentu saja memang niat ya, niat yang baik di dalam berkeluarga itu, di dalam menikah itu. Jangan sampai niatnya itu salah. Nah, niat yang baik itu apa ya? Niat dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah niatnya ibadah itu insya Allah akan baik. Karena apa? Karena kalau niatnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu ya minimal kita itu sadar bahwa di dalam rangka menikah ini kita semata-mata hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kok nikah itu karepe dhewe yo coba ya. Arep nikah lah. Ngopo kok nikah wis karepku dhewe. Jangan ya. Jadi niat bahwa kita menikah itu memang mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuannya apa? Ya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Jangan hanya tujuan-tujuan yang jangka pendek. Ya bahwa jelas lah ya dengan nikah itu lalu kemudian ada tujuan-tujuan jangka pendek tertentu, iya. Tapi sekali lagi itu harus diletakkan di dalam kerangka tujuan yang paling ujung, yaitu dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ya, kalau niatnya itu dalam rangka ibadah, maka di dalam seluruh proses pernikahan, bahkan nanti di dalam sepanjang kita hidup berkeluarga itu ya hendaknya betul-betul mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan indah kalau seperti itu menikah ya. Dan kalau diniati ibadah ya maka semuanya Masya Allah berpahala itu di dalam pernikahan itu ya. Dan itulah sebabnya kenapa kok kemudian orang sering mengatakan menikah itu ibadah yang paling enak itu. Enaknya apa? Itu ganjaran ning kok yo enak lho. Lho nak ibadah sing liya-liyane ngono itu ganjaran ya maklum itu wong pancen ya rekoso, ya salat kuwi ya rekoso ya toh. Subuh-subuh dadak tangi ning masjid ya rekoso. Lah nek itu pahala kan ya wajar itu. Poso itu pahala ya wajar toh pancen rekoso ngampet ora mangan ora ngombe mulai imsak nganti maghrib berat itu wajar nek itu ganjaran. Zakat ya wajar nek itu ganjaran. Wong duit oleh ngumpulke ya rekoso ya tenanan bareng kumpul kok ya kudu dibagi. Haji ya padha meneh ya rekoso ra karuan nih ya wis ngentekke duit nganti puluhan juta ning konone ya rekoso tenan ya. Tawaf sa'i enggak kok bahan-bahan ya berat itu ya. Jadi nek entuk ganjaran ya wajar wong pancen apa jenenge rekoso. Lah nikah itu kan enak itu. Ya, bar nikah ya enak itu. Wah, nah itu kalau diniati ibadah itu berpahala semua itu ya, berpahala semua itu Masya Allah ya. Saben malam itu pahala, saben malam itu pahala. Pahalanya bisa berkali-kali meneh itu Masya Allah ya. Sampai sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Loh, ya Rasulullah, lu masa ngono kayak itu ganjaran, masa iya toh?" Sampai sahabat pada enggak percaya itu. Dikandani Kanjeng Nabi nak ngono kuwi itu ganjaran ora percaya.
Sampai sahabati, lho masa iya to Kanjeng Nabi. Ya. Loh, lah jajan mbok pikir lah yen kowe misale ngono ning ora karo bojomu iki dosa apa ora? Ya dosa Kanjeng Nabi. Lah mulane yen karo bojomu kuwi kowe entuk ganjaran. Loh itu ya. Dan kalau begitu tidak dengan istrinya berdosa memang. Dan dosanya besar itu. Berzina itu dosanya Masya Allah besar itu. Nah, kalau dengan istrinya dapat pahala, pahalanya juga besar ya. Mulane Masya Allah nikmat ya. Jadi ibadah yang paling enak itu menikah itu ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi diniati yang benar Mbak ya, niat ibadah. Nah berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, prinsip-prinsip umum saja ya di dalam rangka berkeluarga itu supaya keluarga itu menjadi nyaman, ya, menjadi enak, ya, bisa bertahan, ya, dan tidak hanya bertahan, tapi ya tadi ya, sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu penuh dengan ketenangan, ya, penuh dengan kasih sayang, percintaan, ya begitu. Ya. Nah, yang pertama ya itu ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Jadi saling mengenali penting sekali ya, di dalam membangun sebuah keluarga. Karena apa? Memang menikah itu kan bertemunya dua pribadi yang berbeda ya. Dari jenis kelaminnya pasti berbeda. Tidak mungkin toh menikah kok perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Pasti laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini sudah memiliki ciri khas masing-masing. Dari segi biologis, psikologis itu sudah berbeda. Butuh saling pengertian. Ya. Bapak-bapak dan ibu pernah enggak itu dengerin YouTube ceramahnya Dokter Aisyah itu? Pernah ya Dokter Aisyah itu? Itu seorang dokter yang ceramah-ceramahnya itu banyak yang terkait dengan persoalan kehidupan rumah tangga. Bahkan termasuk dalam hal yang sangat khusus terkait dengan tadi hubungan suami istri itu misalnya. Itu tapi dari segi kedokteran, dari segi fisik gitu ya. Menarik itu, menarik. Ya tentu saja dalam perspektif Islam ya, menarik. Ya. Coba misalnya ya. Laki-laki itu katanya secara fisik itu ya, itu memang diciptakan sedemikian rupa dari segi fisiknya itu yang menjadikan dia itu tidak bisa berkonsentrasi terhadap hal yang banyak misalnya ya nuwun sewu, makanya lalu bapak-bapak itu kadang-kadang kalau sudah konsentrasi dalam satu hal ini dijak ngomong bojone belas rak nyaut ya. Ibu tuh rasakan Bu ya, bapak-bapak sok begitu Bu ya. Nah Bu ini sok marah dengan saya gara-gara itu Bu ya. Katanya loh, saya itu sudah menyampaikan, sudah berkali-kali tak sampaikan ya. Jadi lah saya tuh merasa loh kayaknya kok belum ya, ternyata nggak pernah dengar itu ya. Loh, ini kan problem itu ya, problem itu. Ternyata memang itu dari segi fisik ya. Laki-laki itu memang begitu katanya itu, menurut ilmu kedokteran itu. Ya. Jadi otaknya itu tidak bisa itu berkonsentrasi dalam banyak hal itu. Loh ini kan beda sekali dengan perempuan tuh ya. Perempuan tuh Masya Allah ya toh. Masak ya kompornya loro jejer bahkan mungkin telu ya toh. Nyala kabeh iki goreng iki ngayur iki godhog iki. Ngono iki saya karo gendong bajine sing paling cilik. Sing sijine melayu-melayu ini saya bisa ngurusi kabeh nak perempuan itu Masya Allah ya. Komputer nyala masih ya toh. Itu kan luar biasa. Jadi lah coba hal-hal ini nih, kalau seandainya dimengerti, dikenali, insya Allah tidak akan menimbulkan banyak problem. Tapi kadang-kadang kita kan nggak ngerti hal-hal seperti itu, dikiranya kebangetan banget toh ya kok bapak iki diomongi kok ya ora paham-paham misalnya begitu ya.
Contoh lagi misalnya, ya ini Mas Anam, ini kasusnya Mas Anam nih ya. Mas Anam ini kan istrinya katanya hamil muda tadi ya. Loh itu secara fisikal memang, kalau orang hamil muda itu, secara hormonal, itu ada hormon-hormon tertentu yang kemudian menjadikan wanita itu lalu emosinya tidak stabil. Makanya lu kemudian sering sok uring-uringan, sering sok marah ya ketika hamil muda itu. Nah ini coba kalau kemudian tidak dipahami, lu kan marah kemudian lu kok manja temen tuh, lu kok seperti itu jadinya kan. Coba kalau dipahami kan jadi indah. Dipahami, oh begitu toh ternyata itu. Nah ini pentingnya saling mengenal itu. Nah ini butuh ilmu memang, butuh ilmu. Jadi orang menikah itu butuh ilmu. Ya. Nah tentu saja memang di samping hal-hal yang kemasyarakatan ya, sosiologis ya, kebiasaan Mas Danang Prakoso benar ya. Mas Danang Prakoso iki piye ya? Senengane dari apa ya? Nah, itu dipahami betul itu. Dipahami betul. Nah sebaliknya yang Mas Danangnya enggak hadir nih ya. Enggak ya. Itu juga mestinya memahami Mbak Sela bagaimana itu kebiasaan di keluarganya. Nah ini kalau seandainya saling bisa difahami ya, tadi ta'aruf tadi ya. Jadi ta'aruf tidak kok sekedar mengenal namanya Danang Prakoso, Sela, bukan seperti itu ya. Itu ya, tapi kemudian lebih jauh lagi ya adat kebiasaannya tadi itu sehingga kemudian apa toh yang menjadi kesenangannya, apa yang tidak menjadi kesukaannya itu yang kemudian bisa di manage demikian rupa supaya lalu kemudian berjalan dengan baik. Misalnya saya itu nyatane dari pantai ya senengane mangane iki yes pokoknya jenenge iwak gitu. Wis sing penting ana iwak ya. Terus kayak kucing kayak lah pokoknya lah ya. Itu sudah beres itu udah ya. Udah seperti itu ya cukup itu. Ya. Buat dimasak macam-macam kalau belum ada ikannya ya surak marem manyen. Begitu, misalnya begitu itu, contoh kecil saja itu ya, contoh kecil saja itu seperti itu. Nah Bu Eli senengane bangsane pecel, bangsane ya saya maklum, makanya saya tuh kadang-kadang saya bapak dan ibu-ibu ya keluar rumah makan itu bisa jadi sampai di tempat makannya itu di warung yang berbeda, itu biasa saya. Lha kan piye pancen beda-beda senengane. ya. Jadi kalau misalnya ke mana Simpang 5 itu ya, mesti pilihannya dia mesti Yusri. Ya. Ya, pecel, karena aku ya pada karep yang no gudeg gama itu. Agar sudah peteh karo ya koyor Pak Wayano ya. Wah ya sudah sing ngono kuwi. Kon piye meneh terus. Dulu misalnya di Imam Bonjol itu dulu kan ada pecel Pecel ya satunya rujak cingur di sebelahnya persis itu ada gado-gado itu ya. Sebelahnya persis yang itu pecel koyor itu gitu. Ya biasa itu Bu Eli ke rujak cingur, aku yang pecel koyor ya udah gitu ya. Biasa saja, enggak ada masalah itu. Ya. Nah, ini jadi tidak harus kok kemudian lalu kudu koyor ya. Nah, orang aku bengi tak rasa gitu ya toh ya. Ora perlu ya toh, pokoknya ya sudah enggak perlu jaim-jaiman ya toh. Makanya kadang-kadang kalau mantenan itu ya, dulu ibu mana Pak? Wis golek makan dewe-dewe aku ngono wae to gampang gitu. Setelah Bu Eli senengane sing bangsane ya tadi itu. Bangsane sukiyaki, bangsane sop sing kae sing apa kae? Sing mentutuk apa? Ya itu. Terus salad, aku bangsane tengkleng, bangsane. Nah ya begitulah bagaimana ketemu ya sudah itu kan ya seperti itulah ya. Jadi enggak kok kudu dadak runtung-runtung. Wah, yes maaf ya udah gitu aja dibuat gampang saja. Nah, ini hal seperti ini harus dipahami ya, sehingga kemudian lalu nyaman ya. Oke, ya ini persoalan kecil memahami dia. Termasuk juga nanti memahami anak ya, harus dipahami ya, ta'aruf. Anak ini 3 itu ya bisa beda-beda semua. Ya. Sukanya ini, sukanya itu, kebiasaan ini, kebiasaan itu loh.
Kalau kita mau jadi ibu yang bijaksana, bapak yang bijaksana, ya harus memahami, harus mengenal itu. Ya. Kalau enggak, ya enggak jadi, ya toh. Wong anake jelas ora senengane anu dipaksa ya ora iso pancen wong memang enggak senengannya begitu ya. Kalau kecil seperti ini saya kira sekali lagi dasarnya adalah ta'aruf, ini memahami ya. Lalu berikutnya yang penting juga di dalam keluarga itu lalu kemudian dimunculkan rasa tarohum. Tarohum itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai ya. Ya saya kira dasar berkeluarga itu pasti ada ya rasa cinta lah ya, adanya rasa sayang. Kenapa kok sampai kemudian Mas Danang melamar Mbak Sela mau dilamar untuk kemudian berkeluarga itu karena ada rasa sayang, ada rasa cinta. Nah itu yang kemudian harus terus dipupuk, harus terus dikembangkan rasa kasih dan sayang itu. Ya. Al-Quran menggunakan istilah mawaddah warahmah ya. Jadi seringkali ada yang memang itu pemahamannya bisa bermacam-macam ya, bisa banyak kemungkinan pemahaman, tapi di antara pemahamannya adalah yang mawaddah itu rasa cinta yang ada unsur birahinya begitulah. Dan wajar memang ya, orang nikah itu ya harus ada birahinya, mosok wong nikah orang dibirahi, mosok terus kemudian bernikah orang dibirahi terus wah ini saya akan menjaga kesucian istri saya kok ya ora ono to ya misale ngono ya. Ya malah sing bener ya Mas Anam kuwi. Durung sebulan wis. Nah, ngono kuwi sing bener kuwi ya. Tokcer ya itu namanya itu ya. Tokcer itu ya, ya. Apa gitu ya. Jadi ada mawaddah memang itu. Ya. Nah kalau masa jabatan baru itu mawadahnya itu yang kuat memang. Ya. Makanya lalu ya seringkali pertanyaannya bisa sehari berapa kali kan ya, begitu. Ya. Tapi kalau sudah semakin tua, kok berapa hari sekali, lama-lama tuh berapa bulan sekali ya Pak ya. Berapa tahun sekali lalu lama-lama itu. Perjuangan hidup. Tetapi non sewu nyatanya ya meskipun toh tidak begitu loh, kalau sudah sepuh nyatanya ya bisa tetap baik. Nah apa itu yang menjadikan seperti itu? Itulah kasih sayang itu ya. Jadi yang namanya pernikahan tidak melulu dalam rangka itu. Kalau masih muda iya memang, tapi lama-lama itu menjadi semakin berkurang. Dan lagian kalau kemudian terus begitu lah sing kuat sapa itu. Ya lama-lama ya uang fisik manusia itu berkurang juga ya. Jadi ini ya persoalan yang harus juga kita pahami ya. Jadi mawaddah dan rahmah itu harus ada ya. Saling menyayangi. Nah, dan itu harus terus dipupuk, harus terus dibangun ya supaya itu terus berkembang ya, terus berkembang. Nah sehingga kemudian lalu dengan dibangunnya mawaddah warahmah itulah yang akan kemudian memunculkan ketenangan dalam berumah tangga. Nah yang berikutnya ya, yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Ya. Jadi betul bahwa yang namanya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki fungsi masing-masing, memiliki tugas masing-masing ya, tetapi fungsi dan tugas itu tidak harus strict ya, tidak harus ketat ya, melihatlah situasi dan kondisi yang kemudian lalu itu bisa dipecahkan ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan itu dengan apa yang disebut sebagai tolong menolong ya. Tolong menolong ya. Bapak ya hendaknya maulah menolong kerepotan istrinya, istri ya maulah menolong kerepotan suaminya ya. Usahakanlah tidak kemudian lalu ini urusan kamu, ini urusan aku ya, tidak seperti itulah ya. Jadi biasakan saling tolong menolong itu ya. Dan upayakan itu dikembangkan sejak awal ya, sehingga kemudian lalu nyaman itu ya, nyaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebab memang dalam kenyataannya kita itu dalam berkeluarga itu pasti akan menghadapi situasi tertentu yang
Ya tadi itu konsep tolong menolong itu menjadi sangat penting di dalam berkeluarga itu. Nah yang terakhir adalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Saling wasiat mewasiati dalam hal kebenaran dan saling wasiat mewasiati dalam hal kesabaran. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama Mbak Sheila yang saya hormati, harus kita sadari sepenuhnya ya bahwa kita ini masih manusia. Mbak Sheila ya manusia, Mas Danang juga manusia ya. Karena Mbak Sheila manusia, Mas Danang juga manusia, pasti di dalam kehidupan rumah tangga itu ada kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan untuk diperbuat. Ya. Oleh karena itu, ya di samping kemudian saling memaafkan, juga saling menasihati. Ya. Jadi yang salah itu jangan kemudian dibiarkan terus salah, tapi ya dinasihati. Ya. Supaya apa? Yang salah itu kemudian berangsur menjadi benar, menjadi baik. Dan bahasa yang digunakan selalu saling. Ya. Dalam arti apa? Tidak selalu kemudian suami yang kemudian harus menjadi penasehat dan istri selalu menjadi objek, tidak. Karena apa? Suami pun juga bisa salah. Ini saya berkali-kali saya katakan. Ya. Jangan menganggap bahwa suami itu tidak pernah salah. Bahkan malam sebagai bapak sekalipun kita itu juga bisa saja salah. Ya. Sehingga harus dikembangkan itu memang itu budaya saling untuk mengingatkan itu. Siapapun yang salah dinasihatkan. Ya, supaya bisa menjadi benar tadi. Ya itulah pentingnya tawasau bil haq. Ya. Karena masih manusia, kecuali kalau sudah nggak manusia, nggak bisa salah. Ya. Selama masih manusia pasti akan pernah salah. Ya. Baik itu kecil maupun besar. Nah, yang terakhir ya, tawasau bis sabr, saling wasiat mewasiati dalam hal kesabaran. Masya Allah ya sama juga ya, yang namanya kita karena ini masih manusia ya, pastilah dalam kehidupan berumah tangga itu suatu ketika mengalami cobaan, suatu ketika mengalami masalah ya, dan masalah itu bisa kecil bisa besar ya. Nah ini dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam persoalan, dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam keluarga itu, sabar. Jangan kemudian lalu nggak sabar ya, cepat mengambil keputusan yang kadang-kadang kemudian salah. Ya. Waduh, ya jadi dibutuhkan kesabaran memang, sabar. Ya. Sehingga kemudian lalu masalah ya seberat apapun dalam keluarga itu kalau kita sabar, insya Allah kemudian bisa diatasi. Tapi kalau kemudian sedikit-sedikit tidak sabar ya itu yang kemudian lalu marake sebentar-sebentar bubar itu. Ya, jadi makanya sekali lagi, Masya Allah ya kesabaran ini dibutuhkan juga di dalam pernikahan. Ya, sehingga kemudian ya itu tadi ya sama dengan ketika menasihati dalam kebenaran tadi itu dalam hal kesabaran ini juga saling menguatkan ya, saling mendorong, saling menopang, ya, saling tadi ya menasihatkan kesabaran tadi itu. Sehingga kemudian lalu sekali lagi masalah apapun insya Allah dalam keluarga itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Nah kita doakan ya semoga Mbak Sheila yang sekali lagi hari Ahad besok akan menikah ya, mudah-mudahan sekali lagi pernikahannya diberkahi ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan prinsip-prinsip dalam kehidupan berumah tangga yang seperti itu tadi ya, itu bisa dijalankan dengan baik di dalam keluarganya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mendoakan almarhum dan almarhumah leluhur Pak Engkos dan Bung Kos ya, semoga mereka semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan ya pengajian menjelang pernikahan seperti ini merupakan tradisi yang baik ya, karena dengan pengajian seperti ini di satu sisi kita berorientasi kepada masa lalu kita, yakni dengan mendoakan
para leluhur kita seperti ini itu karena jasa para leluhur kita. Kita tidak lupa mendoakan mereka. Tapi kita juga mempersiapkan generasi sesudah kita. Kita juga doakan, kita antarkan dengan doa semoga keluarga yang dibina Mbak Sheila baik, ya, nanti melahirkan keturunan yang baik, sehingga kemudian lalu ya kita sebagai manusia itu selalu harus punya kesadaran ke atas, punya kesadaran ke bawah tadi itu. Ya, jadi kita doakan semuanya. Ini bagus sekali ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini. Dan mari doa kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.